Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tentunya sebagai petunjuk buat kita. Di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sebab manusia mendapatkan ketentraman di dalam hatinya. Ketentraman di dalam hatinya, ketentraman di dalam akalnya, kemudian bagaimana jiwanya senantiasa baik. Nah, apa sebab yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ketentraman hati? Salah satu sebabnya, dan ini merupakan sebab teragung dari Allah Subhanahu wa taala, adalah taatullah. Taatullah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ibadallah rahimakumullah. Baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal ini. Di antaranya ibadallah rahimakumullah di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram. Seperti itu ibadallah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat ke-124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya maisha atau kehidupan yang sempit. Boleh jadi kita melihat dia banyak memiliki harta yang melimpah, tapi esensinya dia memiliki hati yang sempit, memiliki hati yang senantiasa tidak tenang, tidak tentram. Seperti itu ibadallah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan." Siapa yang senantiasa melakukan amal soleh, meningkatkan ketakwaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti memberikannya kehidupan yang baik. Allah yang akan menjamin kita ibadallah. Allah yang akan menjamin kita ketika kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqilu syaitan ala kufiyati ra'si ahadikum idza huwa nam salasa uqad." Syaitan membuat ikatan di atas kepala kita ketika kita sedang tidur dengan tiga ikatan. Kemudian syaitan sambil berkata ketika kita masih tidur, "Nam alaika laylun tawil." Tidur karena malam masih panjang. Padahal boleh jadi sudah subuh, sudah jam 5, tapi karena bisikan-bisikan syaitan, kebanyakan manusia masih
masih tidur. Tapi berbeda orang yang bangun. Fa istaiqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Kemudian ketika misalkan ada yang bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah satu ikatan di atas kepalanya. Fa in tawadda in halat uqdah. Kemudian ketika dia berwudu, maka satu ikatan yang lain juga terlepas. Fa in shalla in halat uqadahu kulluha. Kemudian sesudah berwudu, kemudian dia sholat, maka semua ikatan yang diikat oleh syaitan itu terlepas semua. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafs. Kemudian setelah itu dia menjadi orang yang penuh dengan semangat. Kemudian jiwanya senantiasa tenang. Wa illa asbah khabithan nafs kaslan. Tapi kalau misalkan dia tidak melakukan seperti ini, orang-orang seperti ini, maka jiwanya akan senantiasa buruk, bahkan dia menjadi orang yang pemalas. Nah, ini wejangan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.